Ada beberapa indikator yang membuktikan Nasdem mulai lemas dan tidak punya semangat. Yang pertama adalah hasil survei Anies yang tetap di posisi ketiga. Tidak bisa menang dari Prabowo apalagi Ganjar. Mau tahu apa reaksi Surya Paloh? Dia bilang, enggak apa-apa. Upayakan saja supaya enggak jadi urutan keempat. Dari kalimat yang dia ucapkan sangat jelas kalau dia mulai pesimis. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Sejak mengusung Anies hingga sekarang, baru kali ini saya melihat Nasdem begitu terpuruk dan pesimis. Biasanya optimis dan yakin, tapi sekarang Nasdem kayak kehilangan semangat juang. Ada beberapa indikator yang membuktikan Nasdem mulai lemas dan tidak punya semangat. Yang pertama adalah hasil survei Anies yang tetap di posisi ketiga. Tidak bisa menang dari Prabowo apalagi Ganjar. Mau tahu apa reaksi Surya Paloh? Dia bilang, enggak apa-apa. Upayakan saja supaya enggak jadi urutan keempat. Dari kalimat yang dia ucapkan sangat jelas kalau dia mulai pesimis. Biasanya kalau orang optimis itu tetap yakin Anies bakal menjadi nomor satu. Tapi dia cuma bilang, tidak masalah, asalkan jangan sampai jatuh ke urutan keempat. Ini sama saja dengan mengaku kalah sebelum bertanding. Mau jadi presiden itu tidak cukup dengan posisi ketiga atau kedua. Kalau mau jadi presiden artinya wajib menang pilpres. Dalam pertandingan olahraga, masih oke kalau misalnya dapat juara kedua atau ketiga. Tapi ini pilpres, kalah berarti tidak dapat apapun. Runner up enggak bakal dapat apa-apa, cuma bisa jadi oposisi sakit hati selama 5 tahun ke depan. Surya Paloh mungkin sudah bersyukur kalau Anies tetap bertahan di posisi ketiga. Ini kayak orang yang enggak ada semangat juang. Ini adalah kalimat untuk menghibur diri sendiri. Saran saya sih, mendingan mundur saja deh, ketimbang habisin tenaga dan waktu dan ujung-ujungnya kalah karena lawan terlalu berat. Surya Paloh memang masih menyimpan sedikit harapan. Dia merasa apapun bisa terjadi. Tidak ada yang bisa memastikan kalau seorang capres bakal terus tetap ranking pertama. Dari kalimat yang dia ucapkan, aura optimis itu mulai redup. Mental mulai menipis. Kalau begini caranya, ini sama dengan setengah jalan menuju kekalahan. Siapapun yang pesimis, artinya udah setengah kalah. Tapi memang nggak gampang optimis ketika mengusung Anies. Anies tidak sehebat yang dipikirkan banyak orang. Promosinya aja yang hebat. Tapi isi karakter dan etos kerjanya sangat mengecewakan. Indikator selanjutnya adalah ketika Surya Paloh bilang Jokowi tak lagi menganggap Nasdem sebagai bagian dari koalisi pemerintah. Sedih banget ya. Saya sampai berpikir, kok Nasdem jadi begini ya? Jokowi terlalu terang-terangan jaga jarak, atau bahkan menolak Nasdem. Cara Jokowi kasih kode keras itu memang agak keras. Jokowi terus menghindar dari Nasdem. Nasdem dibikin sampai gerah dan enggak nyaman dengan situasi ini. Jokowi juga pernah lakukan hal seperti ini saat berada di Lampung untuk mengecek jalan rusak. Ketika ditanya, Jokowi bilang jalannya mulus, sampai dia tertidur di mobil. Diberi jalan yang bagus untuk dilewati, Jokowi malah lewat jalan rusak. Jokowi menampar Gubernur Lampung dengan cara yang cerdas. Indikator selanjutnya adalah Nasdem mulai mengemis perhatian dari Jokowi. Ini terlihat dari rencana Surya Paloh yang mau ketemu dengan Jokowi. Dia minta bertemu Jokowi. Dia bakal menunggu sampai Jokowi punya waktu luang. Sedih banget ya. Ini ibarat seorang pria yang udah ditolak cintanya, tapi terus berharap. Meminta bertemu untuk memberi penjelasan, tapi tidak digubris. Memangnya Surya Paloh sanggup tunggu Jokowi punya waktu luang? Bisa-bisa dia tunggu sampai Lebaran Kuda. Untuk sekedar ucapan ulang tahun aja tidak diucapkan Jokowi kok. Gimana Jokowi mau luangkan waktu bertemu Surya Paloh? Nasdem sudah sangat putus asa. Surya Paloh mungkin berusaha memperbaiki hubungan dengan Jokowi agar Anies tidak semakin jeblok. Ketika hubungan Nasdem dengan Jokowi diyakini renggang, maka Anies rugi besar. Anies akan jadi 100% antitesis Jokowi. Berseberangan dengan Jokowi artinya bisa tenggelam dan terkucilkan di dunia politik.
Mungkin Surya Paloh merasa dia masih bisa membujuk Jokowi, minimal agar jangan terlalu keras. Minimal Anies tidak makin terpuruk, tidak jatuh ke posisi keempat di survei selanjutnya. Ini adalah upaya terakhir Surya Paloh untuk menyelamatkan Anies sekaligus Nasdem. Tinggal kita lihat aja, apakah Jokowi akan berubah pikiran atau tegas pada pendirian. Kalau melihat yang sudah-sudah, Jokowi kalau udah tegas tidak akan berubah pikiran. Menjauh dari Nasdem pasti sudah dipertimbangkan Jokowi dengan matang. Surya Paloh tidak bisa berbuat apa-apa kali ini, kecuali nekat membatalkan dukungan terhadap Anies. Indikator lainnya adalah ketika Surya Paloh bertemu dengan Luhut. Mungkin ini adalah pertemuan alternatif. Kalau tidak bisa ketemu Jokowi, Luhut pun jadi. Luhut dan Jokowi termasuk punya hubungan sangat dekat. Mungkin Nasdem menyampaikan sesuatu ke Luhut agar disampaikan ke Jokowi. Salah satunya adalah Surya Paloh meminta agar Jokowi tidak terlalu ikut campur dalam urusan politik jelang Pilpres 2024. Surya Paloh, JK, Anies, dan Demokrat kompak dalam hal ini. Ini bisa bermakna satu hal penting, yaitu mereka sangat takut pengaruh Jokowi bikin nama mereka tenggelam. Baru kali ini ada partai politik yang sangat tidak berdaya di hadapan seorang presiden. Baru dicuekin gitu aja langsung lemas dan sedih. Harusnya Nasdem jadikan ini sebagai cambuk untuk semakin giat berjuang dan memenangkan Anies. Ngemis perhatian dari Jokowi sama saja dengan menurunkan wibawa partai. Harusnya jual mahal sedikit lah. Kalau ditolak, ya sudah, tetap santai dan peduli amat dengan Jokowi. Itu baru namanya ada pendirian kuat. Udah tahu Anies itu antitesis Jokowi. Suka melawan dan kadang sengaja berseberangan dengan Jokowi. Nasdem malah nekat mengusung Anies. Udah itu, Nasdem enggak pikirkan resikonya. Usung Anies harganya sangat mahal, yaitu dijauhi Jokowi. Mau usung Anies sekaligus direstui Jokowi, ini sama dengan mengharapkan Amin Rais jalan kaki dari Jakarta ke Jogja. Sama-sama impossible. Dan sekarang Nasdem udah merasakan sendiri betapa tidak enaknya mengusung Anies. Tidak banyak yang bisa dijual dari nama Anies kecuali sosok antitesis Jokowi dan juga ahli menata kata. Jualan model begini mungkin bisa laku kalau pangsa pasarnya adalah kelompok kadrun yang jarang pakai logika. Tapi kalau mau jualan kepada masyarakat yang cerdas dan cinta NKRI, enggak bakal laku. Kalau ada yang bilang Jokowi itu tidak bersikap negarawan terkait Nasdem, coba bayangkan ilustrasi ini. Saya bersahabat sudah cukup lama dengan satu orang. Lalu satu orang ini kemudian memilih berteman dengan musuh saya, lalu mengaku akan tetap bersahabat dengan saya. Siapa yang mau percaya? Wajar kalau saya menjaga jarak, ketimbang terjadi apa-apa nantinya. Jauh lebih baik Nasdem move on dan fokus ke Anies aja. Kasian Anies karena peluang menang sangat kecil. Nasdem harus menghibur Anies. Kalau Nasdem ikutan sedih karena dijauhi Jokowi, siapa yang menghibur siapa? Oke, sekian opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.